Keluarga muslim rahimani wa rahmakumullah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita diwajibkan untuk ittiba. Ittiba itu artinya ialah mengikuti contoh, mengikuti dalil. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad kepada manusia, kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah. Pasti semua kita mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan, kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Azza wa Jalla mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Nah, pada firman Allah Subhanahu wa taala ini jelas sekali bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agamanya, mengikuti cara beliau beribadah kepada Allah, mengikuti bagaimana beliau berakhlak mulia, wajib kita ikuti. Nah, kemudian para ulama menjelaskan bahwa amal ibadah tersebut enggak mungkin Allah terima kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, wajib kita ikhlas dalam melaksanakannya. Ada orang yang salat dia ikhlas kepada Allah, dia wajib memang untuk ikhlas. Yang kedua, wajib mutaba'ah, harus sesuai dengan tuntunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita, tujuannya ialah agar kita bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang yang dia berzikir dengan suara keras, memang di sini ya terkhusus ialah zikir ketika habis sholat fardu. Di sini para ulama memang ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan termasuk sunnah agak sedikit kita itu mengeluarkan suara, bukan berteriak, pahami. Bersuara keras atau menjaharkan zikir kita bukan berteriak, beda dengan berteriak. Adapun berteriak maka diharamkan, tidak dibolehkan. Pernah suatu hari ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersafar dengan para sahabatnya. Memang sunnahnya ya kalau kita baca hadis, kalau kita menaiki tempat yang agak tinggi kita bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Kalau kita agak menurun jalannya maka mengucapkan Subhanallah. Nah, ketika itu di antara para sahabat mereka bertakbirnya keras, Allahu Akbar, Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalian itu tidaklah menyembah sesuatu atau Allah Subhanahu Wa Taala yang tuli, tidak. Tapi Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalau kalian berzikir maka pelankanlah suara kalian, lemah lembutkanlah suara kalian. Nah, di sini para ulama kita menyatakan bahwa di antara sunnah berzikir itu ialah dengan cara kita itu melemah lembutkan suara kita. Tidak kita itu ya bersuara keras. Apalagi kalau seandainya kita sholat fardu dengan suara yang keras agak berisik, bisa mengganggu jamaah yang dalam keadaan masbuk yang datang terlambat ketika melaksanakan ibadah sholat bersama kita. Nah, ini memang sekali lagi ada perbedaan di antara para ulama, ya, tapi para ulama kita menjelaskan bahwa pendapat yang paling kuat ialah maka kita berzikir kepada Allah dengan suara yang agak dipelankan. Nah, apalagi ya kalau seandainya dikatakan zikir kebiasaan di antara masyarakat, mereka berzikir dengan suara yang agak membentak keras sambil menggoleng-golengkan kepala. Nah, ini kita katakan kepada mereka, adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya? Kalau kata mereka tidak pernah, maka ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan sebuah amalan, suatu amalan yang melakukannya tanpa ada perintah, tanpa ada keterangan, tuntunan daripada kami, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Ini berarti kalau kita beribadah kepada Allah wajib ikhlas karena Allah, kemudian kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ini dalam masalah ibadah, masalah agama, bukan masalah dunia. Jangan dikatakan kalau begitu kenapa kita naik haji dengan menggunakan pesawat, kenapa tidak naik onta, kan begitu. Ini hal Nah, yang ingat, berbeda, Ustaz, ya? hal yang berbeda. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kendaraan itu mereka menggunakan onta, menggunakan kuda, menggunakan keledai. Memang itu yang ada pada waktu itu. Iya, iya. Nah, pada masa kita adalah transportasi yang lebih canggih lagi, maka kita gunakan, kita manfaatkan. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita untuk memanfaatkannya. Begitu. Jadi tidak cocok kiasnya ke situ, Ustaz, Tidak ya? cocok kiasnya, karena masalah-masalah seperti itu khusus untuk masalah agama. Oke. Ya, jadi kalau ada orang yang beribadah kepada Allah, bertaqarrub mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi enggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut tertolak. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya.